menyoal ke PT UN. Nah, mereka menggugat PT UN itu adalah yang digugat adalah tindak lanjut dari putusan DKPP, yaitu tindak lanjut putusan DKPP itu berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, bukan putusan DKPP. Jadi teman-teman tidak usah worry, DKPP kok disoal itu enggak. Yang disoal bukan putusan DKPP, itu yang bisa dikasihkan. Jadi kalau pakai bahasa yang paling sederhana saja, sebenarnya misalnya ada anggota KPU atau Bawaslu daerah yang diberhentikan di KPP, yang tindak lanjut putusannya kan dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu RI. Sebenarnya kalau mereka menentang tindak lanjut, mereka adalah menentang atasannya masing-masing, bukan di putusan di KPP. Karena yang mengeksekusi putusan di KPP itu adalah KPU maupun Bawaslu. Nah, kalau putusan dikeluarkan untuk KPU atau Bawaslu RI adalah yang melakukan tindak lanjut putusan itu adalah Presiden. Kira-kira seperti itu. Dan ini yang harus kita pahami semuanya. Dan selama ini DKPP sudah bekerja, menurut kami sudah sangat maksimal. Ada beberapa data selama yang perlu digarisbawahi sebenarnya, DKPP itu bekerja dalam rangka menjaga marwah, menjaga wibawa lembaga penyelenggara pemilu, menjaga marwah KPU, menjaga marwah Bawaslu. Kalau marwah KPU dan Bawaslu ini terjaga, artinya kepercayaan publik terhadap produk dua lembaga ini masih akan bagus. Public trust masih kuat terhadap KPU Bawaslu. Tapi kalau public trust-nya turun, habis. Makanya produk-produk yang dihasilkan oleh KPU Bawaslu dalam bentuk hasil pemilu itu juga akan turun. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu akan turun. Oleh karena itu, DKPP senantiasa menjaga agar marwah KPU dan Bawaslu tetap terjaga. Dan pasti DKPP akan bertindak keras ketika ada komisioner KPU maupun Bawaslu yang tindakan etiknya bisa merusak citra dan bisa merusak marwah lembaga KPU dan Bawaslu. Jadi sanksi yang diberikan di KPP semata-mata untuk menjaga marwah dua lembaga penyelenggara pemilu ini. Karena kalau dibiarkan misalnya ada pelanggaran etik besar, pelanggaran etik berat, kita biarkan, dikhawatirkan perbuatan mereka itu bisa merusak marwah dan bisa merusak lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Ini yang kenapa DKPP selalu mengambil tindakan yang agak keras ketika terjadi pelanggaran etik yang berat. Teman-teman sekalian, kami di DKPP itu selalu memaknai pemilu itu adalah soko guru dari demokrasi. Pemilu itu adalah ornamen utama demokrasi. Dan pemungutan suara itu adalah ritual demokrasi, ritual ketika rakyat menyerahkan mandatnya kepada calon pemimpinnya. Oleh karena itu, suara rakyat itu harus dijaga kemurniannya. Tidak boleh ada suara rakyat yang diubah sekecil apapun. Mengubah suara rakyat adalah
pengkhianatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu DKPP selalu wanti-wanti, jangan sampai ada perkara pengubahan suara rakyat. Karena esensi demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu esensi demokrasi yang diwujudkan lewat proses pemilu, pencoblosan, pemilihan. Nah, oleh karena itu kita selalu wanti-wanti, kemurnian suara rakyat harus dijaga, tidak boleh satu orang pun mengubah suara rakyat. Dan selama ini, alhamdulillah, selama tahun ini, sebenarnya di KPP bukan tidak hanya menghukum, tidak hanya memberi sanksi, karena 50% dari seluruh pengaduan di KPP itu 51% dari perkara yang disidangkan di KPP itu adalah tidak semuanya diberi sanksi. Dari sekian ratus itu ada 51% yang direhabilitasi. Kenapa direhabilitasi? Karena pengaduan itu tidak terbukti. Dan ini kalau tidak disidangkan di DKPP, justru akan menjadi persoalan di lembaga penyelenggara pemilu masing-masing. Oleh karena itu, semua pengaduan yang diadukan dan memenuhi syarat untuk disidangkan, kita sidangkan. Kalaupun ada pencabutan perkara, jadi angkanya nanti ada di list. Tahun 2025, saya lupa ini, angkanya berapa coba? Yang direhabilitasi 212. Kemudian yang diberi sanksi kemudian tetap 13. Jadi sebagian besar justru direhabilitasi. Dan itulah kenapa DKPP sebenarnya lebih sebagai lembaga yang menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu, bukan yang menghukum para penyelenggara pemilu. Ini yang harus kita sadari semuanya. Dan alhamdulillah selama ini public trust terhadap DKPP masih lumayan tinggi. Itu tercermin dari jumlahnya pengaduan. Yang terakhir tahun lalu nanti bisa diambil angka pengaduan. Bahkan tahun ini pun ketika pemilu sudah selesai, jumlah pengaduannya masih cukup besar. Selama 5 bulan terakhir pengaduan kita mencapai berapa Pak Ses? 158 sampai bulan Mei. Masih sangat besar. Sekalipun sudah selesai. Dan sekarang ini pengaduan juga masih berlanjut. Kemarin di MK menyidangkan banyak perkara PSU sudah PSU diadukan lagi PSU. Dan sebagian itu juga mampir ke DKPP. Jadi para pencari keadilan ini selain mencari keadilan di MK, mereka juga akan mencari keadilan di DKPP. Bahkan ketika sehabis pilkada itu paralel, ada yang ke MK, ada yang ke DKPP. Ada yang datang bareng sekalian karena kantornya berdekatan, barangkali mereka ke MK juga ke DKPP. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu pengaduan di KPP juga sangat besar. Dan ke depan kita tentu saja akan selalu buka pintu lebar-lebar untuk semua jenis pengaduan, dan akan kita lakukan verifikasi secara ketat apakah memenuhi syarat secara administrasi dan secara materi. Kalau memenuhi syarat tentu saja akan kita sidangkan. Pengantar saya itu saja, nanti dilanjutkan tanya jawab. Jadi poin pentingnya itu. Jadi teman-teman tidak usah risau, ini putusan di KPP kok disoal.
tidak perlu risau. Putusan DKPP tidak bisa disuara. Yang disuara adalah tindak lanjut putusan itu. Karena putusan DKPP sifatnya final dan mengikat itu ditegaskan oleh undang-undang dan ditegaskan oleh putusan MK. Itu saja. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak nanti akan dibantu ada. Sebelum ini saya lupa memperkenalkan yang paling ujung itu Pak Ses DKPP Pak Dr. David Yama dulu yang sebelah saya yang paling cantik Ibu Rana Dewi Talolo yang sebelah saya ya Pak Idewa Dewi Arsara Kasandi dan paling kanan Bapak Muhammad Tio Alyansa. Jadi itu saya kira ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Ya, nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya minta bantuan sama pimpinan yang lain. Terima kasih. Silakan. Ya,